Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Eka Nur Anissa, CGP Angkatan 11 Kabupaten Banyumas. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia antara lain: yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol restitusi antara lain: 1. Guru sebagai penghukum. 2. Guru sebagai pembuat merasa bersalah. 3. Guru sebagai teman. 4. Guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, idealnya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas. Dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, mudah diingat, dipahami, dan diterapkan di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Tahapan dalam segitiga restitusi yaitu: 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Dalam tahapan menstabilkan identitas, jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Pada tahapan validasi tindakan yang salah, kita harus memahami dan menemukan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan.
Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Dan pada tahap menanyakan keyakinan, ketika langkah pertama dan langkah kedua sukses dilakukan, maka anak-anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Keterkaitan antar materi budaya positif dan filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Keterkaitan budaya positif dan filosofi KHD. Dengan tercapainya budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun. Selanjutnya, keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, antara lain berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, juga harus mempunyai peran sebagai guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Perubahan yang diharapkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar mewujudkan profil belajar Pancasila pada diri murid dan terciptanya sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantoro. Refleksi. Saya telah memahami konsep inti dari modul 1.4. Hal yang menarik dan di luar dugaan adalah adanya keterkaitan budaya positif dengan peningkatan kesejahteraan mental, emosional, sikap, dan karakter murid. Saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan dalam menangani masalah murid selama ini kurang tepat, yaitu sebagai pemantau dan pemberi rasa bersalah. Seharusnya saya berperan sebagai manajer yang menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang makan di kelas saat jam pembelajaran dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya merasa senang karena dapat menuntun murid menemukan solusi atas masalahnya, sekaligus menjadikan murid mampu belajar dari kesalahan yang telah diperbuat, yang akhirnya dapat membantu
memperkuat karakter murid. Hal yang sudah baik adalah tanggapan baik murid ketika penanganan kasusnya menggunakan segitiga restitusi, sehingga memunculkan motivasi internal pada diri murid untuk membiasakan budaya positif. Hal yang perlu saya perbaiki adalah terus belajar dalam posisi kontrol manajer ketika menangani berbagai variasi kasus dengan berbagai tipe murid. Sebelumnya, posisi kontrol saya sebagai pemantau dan pemberi rasa bersalah. Pada saat itu, saya anggap cara tersebut paling tepat untuk menyadarkan kesalahan murid. Namun, setelah saya mempelajari modul budaya positif, saya mulai menerapkan posisi manajer dengan pendekatan restitusi. Perasaan saya sangat senang karena membuat murid semakin percaya diri, menjadikannya bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Saya pernah melakukannya, namun hanya menggunakan satu atau dua tahapannya saja, yaitu menstabilkan identitas dengan mengatakan setiap orang pasti pernah berbuat salah, dan menanyakan keyakinan dengan mengatakan, "Kamu ingin menjadi orang seperti apa?" Hal lain yang penting dipelajari adalah bagaimana membangun kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif juga diterapkan di rumah. Karena waktu terbanyak di rumah, supaya budaya positif menjadi pembiasaan. Terima kasih. Demikian koneksi antar materi modul 1.4. Semoga tergerak, lekas bergerak, mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.